Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Pada event WWDC 2023, Apple resmi memperkenalkan chip terbarunya M2 Ultra yang tergabung di dalam jajaran chip M2, M2 Pro, dan M2 Max. Chip M2 Ultra menggunakan proses 5 nanometer generasi kedua dan teknologi Ultra Fusion Apple yang menghubungkan dua chip M2 Max meningkatkan kinerjanya. Memiliki 134 miliar transistor, chip ini memiliki arsitektur memori terpadu yang mendukung kapasitas hingga 192 GB dengan kecepatan 800 Gbps. M2 Ultra mempunyai 24 inti CPU dan 76 inti GPU, di mana CPU-nya diklaim 20% lebih kencang dari M1 Ultra dan GPU-nya 30% lebih cepat dari gen sebelumnya. Chip M2 Ultra akan hadir di Mac Pro dan Mac Studio terbaru yang akan dirilis dalam bulan ini. MacBook Air kini punya model 15 inci. MacBook Air terbaru itu diumumkan pada WWDC 2023. Kehadiran MacBook Air 15 inci ini memberikan pilihan bagi kalian yang ingin MacBook Air tapi dengan layar yang lebih lega. MacBook Air 15 inci atau tepatnya 15,3 inci diklaim sebagai yang tertipis di kelasnya. Ketebalannya cuma 11,5 mm dengan bobot 1,496 kg. Ya, 1,5 kg kurang lebih. Laptop ini ditenagai chipset Apple M2 sama seperti model 13 incinya, dilengkapi dengan Unified Memory hingga 24 GB dan storage SSD sampai 2 TB. Layarnya pakai Retina display terbaru yang punya tingkat kecerahan 500 nits dan 1 miliar warna. Dari segi baterai, MacBook Air 15 diklaim mampu bertahan hingga 18 jam. Harganya sendiri dibanderol mulai $129 atau sekitar 19 jutaan rupiah. Pada WWDC 2023, Apple juga memperkenalkan OS terbarunya iOS 17. iOS baru ini membawa segudang fitur dan peningkatan. Di sini, pengguna iPhone bisa lebih bebas melakukan personalisasi, misalnya mengubah tampilan poster kontak di aplikasi iPhone, supaya lebih unik dan terasa personal. Ada juga fitur transkripsi secara real-time di fitur voicemail. FaceTime kini bisa meninggalkan pesan berupa audio maupun video. Dan aplikasi Message bisa membuat stiker secara langsung menggunakan foto yang dimiliki. iOS 17 akan dirilis pada sekitar musim gugur tahun 2023 ini dan tersedia untuk perangkat iPhone 14 hingga iPhone SE di second gen. Berarti yang sebelumnya nggak dapet nih. Penantian panjang akhirnya berakhir sudah. Apple resmi umumkan Vision Pro, perangkat mixed reality pertama mereka. Tapi Apple sendiri menyebutnya sebagai special computer. Secanggih apa sih emang? Vision Pro ini pakai sistem operasi baru bernama Vision OS. Interface-nya berbentuk spatial 3D di mana aplikasi seolah ada di sekitar pengguna. Aplikasi-aplikasi tersebut bisa ditumpuk atau dirubah ukurannya, bahkan kalian juga bisa mirror layar MacBook kalian. Kontrolnya pun cukup pakai mata, gestur tangan, atau input suara. Wih, udah kayak kacamata Tony Stark ya. Nah, Vision Pro ini pakai display micro OLED beresolusi 23 juta piksel di masing-masing matanya. Resolusi itu lebih dari TV 4K ditempatkan di mata kita. Real banget gak tuh? Otaknya pakai M2 Dual Core Custom, dikombinasikan dengan chipset baru R1 yang mengurus input dari 12 kamera, 5 sensor, dan 6 mikrofon secara real time. Baterainya terpisah dan cukup portable. Diklaim dapat bertahan seharian. Apple Vision Pro ini baru tersedia awal 2024 untuk wilayah Amerika Serikat. Harganya $3.499. Ada yang minat nggak nih? Di event WWDC yang baru saja digelar Apple, AirPods Pro 2 juga kedapatan update. Ada 3 fitur baru. Yang pertama yaitu Adaptive Audio. Fitur tersebut memungkinkan mode AirPods Pro 2 secara otomatis berpindah dari Transparency Mode ke ANC Mode sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar pengguna. Lalu ada fitur Personalized Volume yang menyesuaikan pengalaman audio secara otomatis selama penggunaan terus-menerus. Dan ada fitur Conversation Awareness yang secara otomatis menurunkan volume musik saat pengguna sedang berbicara. Selain 3 fitur utama tersebut, juga ada fitur Automatic Switching yang meningkatkan koneksi antar perangkat Apple, dan fitur Mute Unmute juga ditambahkan pada AirPods Pro generasi pertama, AirPods 3, dan AirPods Max. Meski beberapa fitur yang disebutkan tadi banyak yang sudah lebih dulu dipakai kompetitor, tapi setidaknya update ini tetap menunjukkan komitmen dalam meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.